Halo saudara, selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi berkumpul di program Gemar. Hari ini kita mau sama-sama belajar di Kitab Mazmur, saudara, di Kitab Mazmur 33 ayat 22 sampai Kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-6, saudara. Mari saya bacakan, saudara. Ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan sama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan hari ini berbicara tentang dalam perlindungan Tuhan, saudara. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa, saudara. Jadi hari-hari ini banyak sekali yang terjadi, saudara. Perekonomian negara kita yang tidak menentu, terus sakit penyakit, dan juga banyak hal yang terjadi pada keluarga-keluarga Tuhan hari-hari ini, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang berada dalam kekhawatiran, berada dalam ketakutan, saudara. Dan hal-hal yang seperti itu membuat banyak anak-anak Tuhan menjadi putus asa, saudara. Menjadi khawatir, menjadi takut, saudara, akan banyaknya persoalan yang dia hadapi, banyaknya persoalan yang dia harus lalui, dan akhirnya banyak dari anak-anak Tuhan yang akhirnya berputus asa, saudara. Dan saya juga pernah lihat di televisi, surat kabar bahwa ada sekeluarga anak-anak Tuhan yang putus asa dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, saudara. Jadi seorang ibu, dia memberi racun kepada anak-anaknya, dan setelah memberi racun kepada anak-anaknya, dia sendiri juga meminum racun itu, dan itu adalah orang Kristen, sudah diberitakan, sudah. Dan mengapa seperti itu, sudah? Padahal di firman Tuhan berbicara tentang perlindungan Tuhan, bicara tentang penyertaan Tuhan. Untuk itu mari kita mau sama-sama belajar bagaimana kita ada selalu dalam perlindungan Tuhan, bagaimana kita bisa melihat kasih setia Tuhan sehingga kita tidak berputus asa, kita sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Di ayat Mazmur 33 ayat 22 mengingatkan kita bahwa di sini kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sini kita diingatkan bahwa saat kita berharap kepada Tuhan, saat kita selalu berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka kasih setianya Tuhan selalu menyertai kita, ya. Jadi biarlah firman ini memberi kekuatan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, saat kita berharap kepada Tuhan, saat kita berserah kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan itu selalu menyertai kita, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, saudara. Di pasal yang ke-34 di ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat 3, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Di sini kita belajar bahwa di saat kita mengalami persoalan, saat kita mengalami kesesakan atau kekhawatiran, hendaknya kita mau kita
mau menghadap kepada Tuhan, kita mau mencari wajah Tuhan, yaitu dengan cara kita mau muji-muji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengalunkan puji-pujian kepada Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena di ayat 3 dikatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah, karena dialah orang-orang yang rendah hati mendengarkan. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk mau merendahkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saat kita memuji Tuhan, maka jiwa kita dapat bermegah, maka kita bisa merasakan kelegaan saat kita berada dalam hadirat Tuhan. Di ayat 4, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ya saudara, jadi saat kita mencari Tuhan, saat kita mencari hadiratnya Tuhan, saat kita memuji menyembah Tuhan, saat kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan kita. Maka saat Tuhan mendengarkan seru dan doa kita, dan Tuhan pasti akan menjawab kita, saudara. Dan di ayat 5 dikatakan, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dan saat kita menghadap Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan segala kegentaran kita, atau Tuhan akan melepaskan segala kekhawatiran kita. Maka apa yang jadi beban pikiran kita, Tuhan akan lepaskan, saudara. Di ayat 6, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak ada malu tersipu-sipu. Jadi saat kita ada dalam hadirat Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, maka segala kekhawatiran, segala ketakutan itu akan sirna, saudara. Maka saat kekhawatiran, ketakutan itu sirna, maka yang ada sukacita dalam kehidupan kita. Maka saat kita bersukacita, saat kita memuji Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan, maka kuasa Tuhan itu ada, dan kita mau percaya bahwa kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita akan memberikan jalan keluar untuk segala pergumulan kita, dan kita percaya Tuhan yang akan menjadikan kita pemenang, saudara. Jadi kita akan jadi pemenang, kita akan dimenangkan dari segala persoalan kita saat kita berharap kepada Tuhan, saat kita menghadap Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari wajahnya. Saat kita berdoa, maka Tuhan juga akan menjawab segala doa-doa kita, saudara. Jadi saudara, jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan ketakutan kita akan segala persoalan yang kita alami saat ini, jangan segala persoalan itu atau ketakutan itu mengalahkan kita sehingga kita menjadi berputus asa, tapi selalu percaya kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan bahwa pasti ada jalan keluar. Saat Tuhan ada beserta kita, pasti ada jalan keluar. Saat Tuhan ada bersama kita, pasti kita akan menjadi pemenang, saudara. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan yang mengingatkan kita pada hari ini, supaya kita tidak berputus asa, supaya kita terus berharap kepada Tuhan, supaya kita selalu berada dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam segala kehidupan kita, sehingga dalam kita menghadapi kehidupan ini, apapun yang terjadi, persoalan apapun yang terjadi, kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan selalu menjadi pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami percaya Bapa bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun Engkau gak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami hanya berharap kepadamu Tuhan, dan kami percayakan kehidupan kami ini hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.